Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang diakronik dan sinkronik. Sebelum memulai materinya, perkenalkan nama saya Cika Azhar Helian dari kelas 10D absen 6. Yang pertama ada diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas, sedangkan kronos artinya waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diakronik atau diakronis yaitu berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu. Dikutip dari modul sejarah yang disusun Yuliani, konsep diakronik adalah cara berpikir sejarah yang menceritakan sebuah peristiwa yang memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang lingkup. Diakronik menjadi landasan untuk mempelajari peristiwa sejarah dalam mengurutkan waktu yang teratur dan melalui proses kausalitas atau sebab akibat dan saling berpengaruh satu sama lainnya. Salah satu peristiwa sejarah yang bersifat diakronik yaitu Perang Padri yang berlangsung pada tahun 1803 hingga 1838. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Pada tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama orang Minang dan suku Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh Yang di-Pertuan Pagaruyung, saat itu Sultan Arifin Muningsyah. Tahun 1821, kaum adat mulai terdesak dan meminta bantuan kepada Belanda, namun akhirnya memperumit keadaan dan situasi di pihak kaum adat dan kerajaan. Sehingga pada tahun 1833, kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Sampai akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh Belanda. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang panjang, menguras harta, dan memakan korban jiwa. Perang ini berakibat pada runtuhnya kekuasaan kerajaan Pagaruyung, serta berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat di sekitarnya, dan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Yang kedua ada sinkronik. Kata sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani. Sin yang artinya dengan dan kronos yang berarti waktu atau masa. Sehingga sinkronik berarti segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa. Sejarah bersifat sinkronik cenderung mampu mengungkapkan sebuah peristiwa masa lampau secara holistis atau menyeluruh. Sejarah sinkronik bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa masa lampau secara menyeluruh dalam dimensi ruang, namun terbatas dalam waktu. Ketika ilmu sejarah bersentuhan dengan aspek ilmu sosial, maka sejarah menjadi ilmu yang sinkronis. Sejarah sinkronik biasanya menggunakan pendekatan multidimensional untuk menguraikan seluruh aspek yang terkandung dalam peristiwa sejarah. Contoh peristiwa sejarah yang bersifat sinkronik yaitu Tanam Paksa yang berlangsung pada tahun 1830. Tanam paksa diawali pada tahun 1830 di mana pada saat itu pemerintah Belanda yang ada di Indonesia sudah hampir bangkrut. Kebangkrutan ini terjadi setelah Belanda terlibat perang Diponegoro yang terjadi di tahun 1825 hingga tahun 1830. Dan setelah pembubaran VOC yang mau tidak mau membuat pemerintah Belanda menanggung hutang serikat dagang Belanda tersebut. Pada saat itu, Gubernur Jenderal Judo mendapatkan sebuah izin untuk menjalankan kultur stelsel. Tujuannya adalah untuk menutup defisit yang terjadi pada pemerintah Belanda dan digunakan untuk mengisi kas penjajah pada saat itu. Adapun kebijakan tanam paksa ini diberikan oleh pihak pemerintah dengan menerapkan sistem politik liberal pada masa kekuasaannya. Hanya saja kebijakan ini mengalami sebuah kegagalan. Adapun di antara kegagalan tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu kebijakan liberal yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan sistem feodal yang ada di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Yang ketiga ada struktur birokrasi ada feodal yang berbelit-belit dan panjang mengakibatkan pemerintah tidak bisa berhubungan langsung dengan rakyat. Dan yang ketiga yaitu kas negara yang kosong akibat terjadi perang Diponegoro yang tak kunjung usai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.